Oke guys, halo teman-teman, selamat sore ya ini. Oke, selamat sore dan selamat bergabung di kelas ini. Kakak lihat ada yang baru nih, Muhammad Akma. Kamu ini kelas pengganti ya? Iya, Oke, harusnya kamu di kelas apa, Akma? di kelas Python Iya, hari apa? hari Selasa, cuman aslinya sudah selesai. Oh, aslinya sudah selesai, cuman masih ada lesson yang tertinggal gitu ya? Iya. Oke, nggak lanjut lagi, Akma. Nah, dulu sempat lanjut sekali dua kali. Oh, oke, nice. Oke, ada Agatha. Oke, mantap, Akma. Ada Agatha, Tristan sama Wisnu. Agatha on cam dulu, Agatha. Agatha, Tristan sama Wisnu yang bisa on cam dulu teman-teman. Jadi selamat datang ya Akma, ini kelas kita dan anggap saja ini teman-temanmu seperti biasa di kelasmu yang hari Selasa dan kamu bisa panggil Kak Riyadi atau Kak aja nanti aman kalau ada yang pengen kamu tanyakan di saat kita belajar nanti. Oke Akma? Oke, dan yang lain, Milky, Agatha mana nih? Agatha kok nggak on cam? Biasanya dirimu on cam, Agatha. Sebelumnya kakak mau konfirmasi dulu, teman-teman. Suara Kami kakak, kami ah, tertiksa, Kak. Kami nggak bisa dengar sound selain sound Zoom aja. apa Milky? Kami nggak bisa dengerin sound lain selain sound Zoom. Oh, oke. Oke. Suara kakak terdengar jelas, Milky. Dengar, Kak. Cuman Zoom aja terdengar. Iya, kan kita fokus mendengarin Zoom dulu berarti artinya ya. Oi, jangan deh. Oke, teman-teman, Agatha, Wisnu, Tristan. Oke, nice. Agatha, berarti kamu lanjut dulu ya, berarti. Nggak tahu sih ini kak karena disuruh di grup kan. Oh iya, coba kita lihat dulu ya, Agatha ya. Di sini masih ada namamu. Coba lihat ya. Kirain kamu tahu tadi ada si Agatha di sini. Agatha, oke, sebentar kita cek ya, Agatha ya. Ya, Agatha masih bisa ini ya, sekitar 4 kali pertemuan ya, tanpa ini. Kalau nanti mau perpanjang, silahkan diperpanjang. Nanti bakal di-chat sama CS-nya. Oke guys, gimana kabar kalian teman-teman? Lama tak bersua, apakah baik-baik aja? Milky, Agatha, Wisnu, Tristan, aman aja guys? Oke ya, sepertinya hari ini lemas banget nih kakak Milky. Panas banget di Jogja. Piye iki Milky? Mana kamu ini lagi es teh lagi di situ? Di Eh, back. Oke, Milky ini Milky masih, wow, Milky masih panjang ya. Oke teman-teman, jadi hari ini adalah lesson pertama kita di Python Start 2 atau kita bakal melanjutkan yang ini. Kan kita kemarin sudah graduation atau next level ya, atau naik kelas ya teman-teman. Dan seperti yang kakak bilang, di Python Start 2 ini kita akan belajar yang lebih eh, tinggi lagi, tapi kita tidak lupa untuk eh, apa ya? Untuk membuat pondasi yang kuat terlebih dahulu di awal-awal pelajarannya ini, teman-teman. Jadi kakak harap kalian harusnya bisa paham dan memahami apa yang kakak jelaskan nanti ke depannya, guys. Dan kalau ada yang pengen kalian tanyakan, silahkan ditanyakan. Ini ada Pak Deika juga. Oke, nice Pak Deika. Jadi teman-teman di sini kita akan belajar ini masih gampang ya, guys. Di lesson pertama ini kita akan belajar tentang exception handling. Jadi gimana cara kita mengatasi error-error ketika nanti kita ngoding gitu ya, teman-teman. Oke. Dan selanjutnya selamat datang di Pro Team. Oke. Di sini ada manajer proyek namanya si Emily. Ah, mena- Dia melakukan hal berikut, menetapkan tugas untuk karyawan, memantau pemenuhannya, mengajarkan aturan untuk mengerjakan proyek, memindahkan karyawan ke posisi baru, dan mengatur acara. Oke, jadi teman-teman, mungkin ini nanti bisa jadi
tugas kita ya di akhir nanti seperti biasa saat kita mengerjakan tugas. Ada namanya sekolah swasta as for all. Nah, basis pengetahuan sekolah, ada aplikasi untuk catatan pintar dan untuk novel dua dimensi interaktif. Oke, tapi itu nggak usah kalian pusingkan dulu, teman-teman. Kita hari ini bakal ngapain gitu ya. Oke, guys, kalau bisa fokus, teman-teman. Kakak tahu ini jam-jam mengantuk, jam-jam lapar, apalagi bagi yang puasa ya. Pertama kita akan melalui kualifikasi untuk posisi pengembang Python, memprogram sistem penilaian pengetahuan otomatis, dan kita akan pelajari alat pemberitahuan pengguna tentang kesalahan dalam program. Jadi guys, hari ini kita akan fokus membahas ulang apa yang kita pelajari di minggu kemarin gitu ya. Kita lanjutkan dulu. Oke, teman-teman, kakak mau tanya dulu dong, apa jenis data yang sudah kalian ketahui di Python Start 1? Jenis data, ayo Agatha, Milky. Ini tipe data ya, ini maksudnya tipe data apa saja yang udah kalian ketahui teman-teman. Ayo, ada yang bisa bantu nggak? Milky, Akma, Agatha, Tristan, jenis tipe data apa ini? Event termasuk kak? Event tidak ya, event itu bukan tipe data apa? Event itu Integer, Kak. integer, terus apa lagi? Integer itu buat apa? Integer itu tipe data yang seperti apa, yuk? Ayo, bisa jawab dia, Cek. String, oke benar. Integer, string, udah dua nih yang benar nih. Mantap Akma, mantap Agatha, mantap Tristan. Apalagi, guys? Ada basically ada dua lagi yang biasa kita gunakan. Kita lihat dulu ya. Teman-teman, kalian kalau bisa kalau mau menjawab itu usahakan on mic aja ya. Soalnya kakak kan full screen seperti ini. Oke, yang sudah kita pelajari ada integer. Nah, ini untuk tipe data bilangan bulat ya, guys. Ada desimal itu plot. Ini desimal ya, bilangan desimal itu plot, teman-teman. Dan ada boolean. Boolean itu yang hanya dua ini, hanya dua value yaitu true atau false ya, teman-teman. Benar atau salah. Nah, terus ada string. Kata si Akma tadi string itu adalah untuk teks ya, yang pakai tanda petik. Ini ada contoh string. Ini ada boolean true or false. Di sini ada integer bilangan bulat ya. Di sini ada plot yang desimal, teman-teman. Oke, desimal itu yang pakai titik dan koma. Nah, dan apa itu fungsi dan apa fungsi input dari dan output yang Anda ketahui, teman-teman? Yang kalian ketahui. Kita kan ada fungsi itu. Oke, dan apa fungsi input dan output yang mungkin kalian masih ingat sampai sekarang, guys? Kalau tidak ingat, bilang biar kita lanjut. Oke, kalau kalian nggak tahu definisi fungsi, kalian boleh sebutkan fungsi input dan output aja yang mungkin kalian ketahui. Yang dimaksud output seperti ini adalah dia akan menampilkan hasil ke kita, guys. Apa itu fungsinya atau apa sintaknya, teman-teman? Kalau yang input ini adalah kita bisa memasukkan data dari keyword. Apa itu fungsinya? Ayo, teman-teman. Ada yang tahu nggak? Tristan, Wisnu, Apadeka, Agatha, Akma, Milky. Ada yang tahu nggak? Ada fungsi. Nah, kalau nanti kakak tunjukkan, pasti kalian langsung ngeh. Coba kita lihat ya. Oke, pertama untuk fungsi atau sintak teman-teman. Fungsi itu adalah algoritma yang disusun dalam bahasa pemrograman yang memiliki nama unik. Contohnya di sini, kalian kakak rasa masih ingat tentang fungsi print, ya, dan fungsi input di sini, teman-teman. Oke, itu penggunaannya seperti apa, guys? Itu kan sudah kita bahas di minggu kemarin juga ya. Sebentar. Oke, nanti kita lanjutkan dulu sebelum kita masuk ke penggunaan si fungsi input dan output itu. Oke, pertama di sini pernyataan bersyarat. Itu apa yang kalian ketahui tentang pernyataan bersyarat, teman-teman? Pernyataan bersyarat itu yang seperti apa, guys? Pernyataan bersyarat. Agatha.
Akma, Milky. Ayo, pernyataan bersyarat. Ayo teman-teman, keluarkan dulu semua kemampuan kalian. Masa nggak ada yang bisa jawab ini? Oke, teman-teman, pernyataan bersyarat yang menggunakan if else. Iya, benar nggak yang menggunakan if else? Coba kita lihat di sini. Baca dulu apa, Agatha, pernyataan bersyarat. Pernyataan bersyarat adalah perintah yang melakukan atau tidak melakukan tindakan tergantung pada nilai ekspresi logis. Contoh penggunaan: melakukan tindakan A jika berekspresi benar atau tindakan B jika salah. Oke, nah benar ya. Jadi teman-teman, yang namanya bersyarat itu berarti kita akan melakukan tindakan jika dia benar atau salah ya. Jadi syarat gitu teman-teman. Syarat misal kakak bilang si Milky nanti akan buka puasa kalau udah azan maghrib. Berarti di sini nanti udah azan maghrib belum? Azan maghrib. Udah. Kalau iya berarti Milky makan. Kalau tidak berarti Milky masih puasa. Nah, seperti itu teman-teman. Ada syaratnya ya. Nah, itu pernyataan bersyarat. Dan sintaknya seperti apa? Oke, ada tipe pernyataan bersyarat. Di sini ada tiga tipe, teman-teman. Pertama, yang pernyataan bersyarat dasar, pernyataan bersyarat bersyarat, dan pernyataan dengan cabang. Oke, yang dasar itu yang hanya menggunakan if ya, guys. Contohnya, kita contohkan dulu. Ada tiga ya, diingat. Ada tiga pernyataan bersyarat. Coba misal kita tuliskan ini sekalian kita mempraktekkan yang namanya fungsi print dan fungsi input. Nah, fungsi print dan fungsi input ya teman-teman. Contohnya di sini misal kakak buat eh nilai nilai sama dengan oke sorry kamera kakak iya. Oke, nilai ya nilai. Kakak menggunakan fungsi input input masukkan masukkan nilai nilai seperti ini ya. Oke, kalau ini teman-teman kakak pengen seperti ini, if nilai sama dengan atau lebih besar ya, lebih besar sama dengan 80, maka kita print naik kelas. Oke guys, ini eh, kira-kira ada nggak yang salah di sini teman-teman? Menurut kalian, ada nggak yang salah di kodenya kakak ini? Kalau ada, tunjuk. Agatha, Akma, kira-kira apa yang salah dari kode kakak ini, guys? Jadi mempraktekkan if standar ya, teman-teman. Apa yang salah dari sini? Coba kalian perhatikan di sini pengecekannya dia melakukan integer, ya. Sementara input itu basicnya atau defaultnya itu adalah bilangan string. Makanya kita buat integer di sini, teman-teman. Integer dan aduh, mana ini? Kalau kita coba, teman-teman, kalau kita jalankan, misal nanti dimasukkan 80 aja, itu pasti naik kelas. Kenapa? Karena dia menggunakan operator logika lebih besar sama dengan. Kalau lebih besar sama dengan berarti dari 80 sampai ke atas. Lebih lebih besar sama dengan 80 kan? Berarti 80 sampai ke atas. Itu menggunakan if atau operator bersyarat yang sederhana. Oke, kalau operator bersyarat yang bersarang, oke, teman-teman, yang bersarang, coba kita lihat dulu. Kayak gini. Ini kan yang sederhana, teman-teman. Biasanya ada else-nya di sini. Else itu pas kapan? Print. Else itu terjadi saat si if-nya tidak terpenuhi, teman-teman. Oke, else itu terjadi saat si if-nya tidak terpenuhi. Oke, contohnya kita jalankan, masukkan nilai. Misalkan kita di bawah 80, teman-teman, 79. Nah, tidak naik kelas pasti. Oke, karena ini sudah tidak terpenuhi. Nah, itu menggunakan if yang sederhana, teman.
Oke, sekarang ada lagi di sini katanya pernyataan bersyarat bersarang. Oke, bersyarat bersarang itu teman-teman ada if di dalam if atau ada if di dalam else. Contohnya di sini, kakak tambahkan nilai B. Nah, nilai B di sini misal integer input masukkan nilai B. Oke, masukkan nilai B misal di sini ya. Oke. Terus ada syaratnya, teman-teman. If misal nilai B-nya lebih besar sama dengan 70, oke, kita pin naik kelas premium atau naik kelas unggulan. Unggulan. Oke. Kalau else berarti naik kelas reguler. Naik kelas reguler. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman. Untuk yang dinamakan dengan operator bersyarat bersarang. Oke ya. Dia ada sarangnya, ada dua kali pengecekan seperti itu. Sebentar teman-teman, kakak tukar ini dulu ya. Jadi coba kalian lihat-lihat dulu, apakah kalian masih ingat tentang ini, guys. Jadi ada if di dalam if seperti itu ya. Oke, masih ingat nggak teman-teman? Ayo, masih ingat guys tentang ada if di dalam if ini teman-teman? Sorry ya, mungkin kamera kakak agak buram. Oke, ada trouble something. Nah, jadi Agatha, Akma, Milky, Padika, Wisnu, Tristan masih aman teman-teman. Jangan diam-diam dulu dong guys. Bantu jawab dulu kakak, teman-teman. Paham nggak? Aman, Kak. Aman. Oke, nah itu dong ngomong teman-teman. Biar kelasnya seru guys. Jangan diam-diam. Oke, jadi terus kan masih ada satu lagi tentang yang namanya si bersyarat banyak cabang ya, operator bersyarat dengan banyak cabang. Kalau yang ini tadi bersyarat bersarang, yang banyak cabang itu menggunakan apa? Dia menggunakan elif. Nah, misal nilai lebih besar sama dengan 70 n nilai lebih kecil lebih kecil 80 misal seperti ini. Kita print apa? Print sesuatu di situ teman-teman. Print naik kelas eh, reguler misal. Oke. Kalau yang ini naik ke kelas unggulan. Oke, lalu bisa juga ditambah satu lagi teman-teman. Bisa juga ditambah satu lagi elif. Ini misal 60, ini 70. Nah, jadi di sini ada beberapa pengecekan, makanya dibilang banyak cabang, guys. Kalau ini kita jalankan, masukkan nilai, misal 60, dia masuk ke mana? Naik kelas reguler. Nah, oke, di sini masih naik kelas, sorry, naik kelas biasa. Misal, kita masukkan 60, harusnya kelas biasa ya. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi, Elif itu, cara pengecekannya, dia cek dulu dari sini. Kalau ini salah, dia cek ke sini. Kalau ini salah, dia cek ke sini. Kalau ini tetap salah, dia cek ke sini. Oke, kalau ini benar, dia jalankan yang ini, berarti ini nggak dipedulikan lagi, teman-teman. Seperti itu ya. Kalau yang ini salah, yang ini benar, ini dijalankan, dan ini tidak dipedulikan lagi ke bawah. Jadi siapa yang duluan benar, dicek dari atas ya, teman-teman. Oke, kakak rasa itu kalian sudah paham. Nah, ada satu lagi tentang pembahasan hari ini ya, teman-teman. Sebelum nanti oke, kalian mengerjakan tugas. Oke, ini masih masukin ya. Bentar ya. Oh, oke. Nanti bisa kalian kerja. Jadi teman-teman ada yang namanya looping ya. Looping. Apa itu looping guys? Ada yang tahu nggak apa itu looping?
Perulangan. Pengulangan. Pengulangan. Oke. Eh, pengulangan seperti apa nih? Apa yang dia ulangi? Pengulangan teratur. Pengulangan teratur, kata si Ahmad. Oke, perintah yang melakukan tindakan yang ditunjukkan selama ekspresi logis kondisi tetap benar. Nah, mantap, Ahmad. Pengulangan ya. Jadi dia bakal mengulangi sesuatu secara teratur selama kondisinya tetap benar. Teman-teman, misal, apakah ekspresi logis ini benar? Kalau iya, tindakan ini bakal dilakukan secara terus-menerus. Kalau tidak, berarti selesai itu ya. Oke, itu yang kemarin kakak buat contoh. Misal, si Milky belajar secara terus-menerus selama 2 jam. Nah, selama waktu ini belum habis, dia bakal secara terus-menerus belajar gitu ya, teman-teman. Nah, itu bakal diulang-ulangi. Itu dinamakan looping, teman-teman. Ada dua jenis looping, looping basic dengan looping perhitungan, ada looping while. Looping while itu yang selama kondisinya itu benar tetap dijalankan, dan ada yang namanya looping eh, for atau oke, looping while itu ada dua, looping basic dan looping dengan perhitungan. Kalau looping dengan perhitungan ini dia menggunakan variabel counter, teman-teman. Variabel counter itu untuk menghitung berapa looping yang sudah kalian jalankan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini, teman-teman? Jawab tidak jika tidak ada. Aman ya? Oke, kita lanjutkan. Di awal tadi kita akan mengerjakan sekolah swasta as for all ya, guys. Jadi, Direktur Sekolah as for all menghubungi Protim. Setiap kuartal, siswa sekolah dasar mereka menjalani tes wajib untuk menilai kinerja mereka. Sulit bagi guru untuk memeriksa tes dalam jumlah besar, sehingga pimpinan sekolah memutuskan untuk memesan satu set program dari Protim untuk pengujian otomatis siswa. Oke, pengetahuan siswa dinilai dengan menggunakan soal tes. Pertanyaannya bisa bermacam-macam, misalnya memilih jawaban yang benar dari 4 kemungkinan, lalu jawaban bebas atau tidak ada pilihan, teman-teman. Oke, contoh tugas di sini, buatlah program yang menampilkan pilihan tanya jawab. Kemudian siswa diminta untuk memasukkan respon dan hasil ditampilkan. Pohon mana yang bukan termasuk pohon jarum? Pinus, cedar, cemara, atau maple. Berarti di sini ada flowchart-nya. Dia berarti di sini teman-teman menggunakan operator bersyarat ya. Operator bersyarat. Pertama, kita menampilkan pilihan pertanyaan dan jawaban. Lalu nanti masukkan respon. Lalu bakal dicek berarti jawaban pohon jamur ini adalah si maple. Jadi ketika kalian menjawab maple di respon siswa ini, kalian akan dapat output benar. Ketika selain maple, kalian akan dapat jawaban salah. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, Nizam, silahkan disimak ya. Oke, kita lihat dulu. Kita menggunakan fungsi print dan input, lalu menggunakan pernyataan bersyarat if else. Nah, ini gampang nih, guys. Contohnya di sini kakak contohkan. Oke, kita contohkan dulu. Nah, ini gampang ya, guys. Coba kalian perhatikan dulu di sini, teman-teman. Jadi kita print dulu di awal, pohon mana yang bukan termasuk jenis pohon jarum. Oke, pohon jarum dia kasih pilihan tuh, pinus, cedar, spruce, sama maple ya. Nah, ternyata jawaban benarnya itu adalah maple di sini. Nah, jadi tapi kita diminta dulu untuk menjawab apa yang kita jawab. Kalau semisal yang kalian masukkan, oh ini salah ya teman-teman. Ini ini posisinya di bawah ya guys. Oke, kalau kalian memasukkan maple, dia bakal benar teman-teman. Kalau kalian masukkan misalkan cedar, dia bakal jawaban salah. Karena apa? Karena di sini kita menggunakan if else. If else itu mengecek apakah jawabannya ini. Oke, kalau ini salah berarti kita print jawaban salah.
Nah, itu kan masih yang basic ya, guys. Belum ada masuk apapun. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini ada masih masih ada satu atau dua soal lagi sebagai contoh. Nah, baru nanti kalian mengerjakan tugas. Coba kalian lihat di sini, guys. Tulis program yang mengajukan pertanyaan dengan jawaban bebas. Jika jawabannya salah, program akan menampilkan coba lagi. Dan jika pertanyaannya diajukan lagi, jika jawabannya benar, program akan menampilkan benar. Dan sebuah persegi diberikan dengan tiga sisi. Berapa kelilingnya? Oke, pertama, guys. Pertanyaan. Apa pertanyaannya? Lalu jawaban inputnya. Kalian menjawab gitu ya. Lalu jawaban selain 12. Kalau jawaban selain 12, ini artinya jawaban benarnya itu adalah 12. Makanya dia bilang di sini selain 12. Berarti tidak sama dengan 12 gitu ya nanti, teman-teman. Nah, itu kondisinya, guys. Kita lihat dulu. Nah, ini gampang ya, masih EZ. Nanti kalian bakal praktek, teman-teman. Coba kalian lihat di sini. eh Jadi dia menggunakan while ya, teman-teman. While selama jawaban tidak sama dengan 12 bakal dibilang coba lagi, teman-teman. While itu kan perulangan ya. Coba kita tes. Berapa kelilingnya? Misal kita jawab 11. 11 itu kan tidak sama dengan 12 ya. Baru kita jalankan ini lagi, teman-teman. Kita jalankan ini lagi. Terus kalau semisal sudah benar, oke, misal kita jawab 12, akan selesai berhenti di benar ini, teman. Jadi dia tidak memenuhi yang ini, tidak memenuhi yang ini, ya, tidak memenuhi yang ini, makanya kita tetap menjalankan si coba lagi itu. Lalu, oke, nah di sini ada variabel counternya guys, ada perhitungan berapa kali kamu mencoba. Nah, kalau yang barusan itu kan kita tidak tahu berapa kali kita mencoba. Cuman coba kalian perhatikan di sini. Eh, Tambahkan penghitungan untuk jumlah tanggapan. Oke, berarti dia tahu nanti berapa kali kita sudah memasukkan inputnya ya, teman-teman. Oke, jadi kita tes dulu di sini ada yang namanya variabel counter. Nah, dulu kita pernah bahas atau yang pasti itu sudah kita pelajari, teman-teman. Variabel counter itu adalah untuk menghitung berapa kali looping. Contohnya, coba kalian perhatikan di sini. Di sini ada i. I ini bersifat sebagai variabel counter yang isinya sudah satu duluan, teman-teman. Oke, sudah satu. Berarti si variabel counter ini bisa berapa aja isinya, teman-teman. Bisa berapapun, isinya bisa berapapun ya. Oke, kalau kita jalankan, misal, oke, bed input, ini teman-teman, sorry. Nah, diberikan sebuah persegi dengan sisi 3, berapa kelilingnya? Misal kalian jawab 12, 11 dulu. Oke, kita kan sudah menjalankan looping ini sekali. Yang ini, coba lagi ya. Berarti ini jadi 2, teman-teman. Ini ditambah 1. Oke, itu ditambah 1. Karena di sini plus 1 setiap loopingnya dijalankan. Misalkan kita jawab 10. Oke, ditambah 1 lagi yang ini karena kita masih menjalankan looping. Nah, oke, kalau kita sudah masukkan jawaban benar, jawaban dihitung dari 3 usaha. Benar kan teman-teman? Ini dijumlahkan. Jadi 3 usaha. 1, 2, 3. Seperti itu penggunaan variabel counter. Bisa saja di I-nya ini adalah 0, guys. Oke. Kakak rasa itu aja dulu yang perlu kakak jelaskan. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Oke, kakak lanjutkan sedikit lagi. Kalau kalian tidak ada pertanyaan, seperti biasa, setelah kakak menjelaskan, kalian akan mengerjakan tugas. Kalian nanti teman-teman buka di lesson 27 ya. Lesson 27 atau di bawah sini. Oke, yang ini teman-teman. Kerjakan nomor 1 dulu dan nomor 2-nya. Nah, ini enak nih ya menjawabnya teman-teman. Oke, ini juga dan ini juga harusnya kalian bisa ya. Guys, coba kakak tunjukkan satu dulu. Mana ya?
Oke, coba pengembang James mulai menulis sebuah program tetapi tidak menjelaskan pekerjaannya. Tambahkan ke program lengkapi seperti di gambar. Oke. Jadi kan teman-teman kalian lihat di sini. Kita punya dua pertanyaan ya. Pada tahun berapa Perang Dunia berakhir? Nah, jawaban yang benarnya kalau kita lihat di sini, teman-teman, itu adalah tiga. Nomor tiga ya, kita jawab tiga aja, udah benar seperti itu. Berarti tinggal dibuat operator bersyaratnya. Kayak gini, if jawaban sama dengan tiga, bung iya tiga, oke, berarti kita print benar. Oke, kalau else, berarti jika nomor salah, salah Pak. Ini kata-katanya. Seperti ini ya, teman-teman. Kita print, salah. Oke, ini kita coba dulu. Harusnya ini masih masih salah ya, guys. Tapi kita coba dulu aja. Tiga. Oke, salah. Oke, kenapa salah? Padahal kakak udah menjawab nomor tiga. Karena di sini tidak dibuat integer. Nah, bisa kita buat integer di sini, teman-teman. Oke, nomor tiga misal. Benar. Seperti itu ya, guys. Jadi, diganti integer karena di sini pengecekannya adalah integer. Sebentar. Harus, oke. Atau ini jangan pakai integer. Ini pengecekannya tiga gitu, teman-teman. Coba kita tes dulu apakah benar. Oke. Oh yes, ternyata sebentar. Oh, ini mungkin ya. Tiga. Kita masukkan tiga. Oke. Menggunakan integer atau tidak ini? Oh iya, teman-teman, kalian menggunakan integer ternyata seperti yang kakak buat di awal tadi. Berarti di sini kita integer kan, guys. Ini yang kita integer kan, teman-teman. INT itu. Karena pengecekannya integer. Nah, kalau ini kita centang tiga, nah, ya benar. Oke, teman-teman, aman sampai situ? Jadi baca perintah tugasnya, seperti biasa, kalian share screen, kakak stop share, guys. Kak, nomor berapa? Nah, lesson 37. Sekarang kita udah lesson 37 ya. Lesson 37. Nomor 37, teman-teman. Kerjakan nomor satu dan nomor 2. Oke, kakak kasih waktu. Waktunya lama, teman-teman. Kalian share screen. Nomor berapa? 37. Yang satu atau yang Ya, satu? yang mana? Apa? Akma? Kan Gimana? di 37 itu ada yang satu sama dua sampai berapa itu yang Oke, nomor satu. kalian ya mengerjakan yang nomor satu dan nomor dua. Nomor satu dan nomor dua dulu. Kakak kasih waktu ya. Soalnya nanti masih ada yang harus kita atau kakak jelaskan. Semangat guys. Itu gampang semua teman-teman. Harusnya kalian bisa. Ayo di share screen teman-teman. Di share screen guys.
Semangat teman-teman. Ayo, yang lain di-share-in. Nomor berapa, Kak? Nomor 37 kerjakan nomor 1 dan nomor 2. Nomor 37 kerjakan poin 1 dan 2. Dikerjakan teman-teman di-share-in. Ayo, Agatha, Padika, Milky, Akma, Nizam, Tristan, Wisnu, share-in. Mantap, Agatha. Nizam Muhammad Akma. Semangat teman-teman ya.
Semangat guys, semangat. Kalau nggak lolos auto check. Nomor 7 sebentar. Itu hapus dulu semua spasinya apa Agatha? Spasi baris-baris di spasinya. Yang ini, yang ini, yang ini. Kalau belum, coba dulu. Dites dulu. Kalau belum nanti jawaban itu, variabel jawaban kamu ganti dengan answer aja ya. Kalau di auto checknya answer. Answer teman-teman. Kalau di auto checknya ya. Semangat guys, semangat. Itu apa, masalahnya kamu nggak buat tanda kurung print. Print itu kan pakai fungsi dia kan. Jadi tanda kurung benar. Jangan oke satu lagi tanda petik satu aja, jangan tanda petik dua seperti itu. Bukan bukan salah ya yang kamu buat ini cuman auto checknya aja. Nah, ya karena masalah auto checknya. Ini juga nih. Nah, ini dihapus biar nanti auto checknya bisa nangkap. Bisa nggak Agatha? Coba dijalankan lagi. Answer. Ini juga answer ini, Agatha. Kak, ini masih belum bisa. Si siapa Akma? Sebentar. Yang answer. Answer. Oh, itu jangan sebentar. Oh, alah, sorry sorry Akma. Eh, oh ini answer dong boy. Yang ini kan di sini kan kita punya ganti dulu jadi answer yang di atas. Iya. Agatha itu masih ada yang kurang ya kodemu. Sebentar, coba kamu lihat yang ini Agatha. Kakak kirimkan nomor 7 dulu. Sebentar. While answer, iya. Kak, masih belum bisa. Oke, sebentar. Itu Agatha coba dicek. Oh, ketemu. Oh, R-nya 2 ya, double. Iya. Nah, ini apa? Oke, nice, mantap, Akma. Dicek nomor 7 yang kakak kirim ya, guys. Iya, gimana, Milky? Kak, Iya, gimana? Kak, Iya, gimana? Kak, Iya, gimana, Milky?
Ngomong aja Milky. Kak, Iya dengar Mil, nggak? kakak dengar suaramu. Kalian yang lain dengar suara kakak. Yang lain dengar suara kakak nggak? Agak Enggak. dengar. Iya Milky. Itu nomor berapa, Kak? Yang Apa ya? jawabannya ini. Nomor 7, nomor 7. Nomor 7. Yang ini, yang Yang poin, Asia, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Australia, Antartika ini, Kak. iya, poin satu nomor 7. Poin satu nomor 7. Poin satu nomor 7 yang itu ya. Kak ini gimana? Tristan. Oke, Tristan. Nomor 5. Itu answer. Ya, answer di lower. Ini hapus dulu Tristan. Yang dua ini. Dua baris itu. Kosongkan dulu. Iya dihapus semua komentarnya juga. Nah, oke, itu juga dihapus baris kosongnya. Baris kosongnya. Attempt satu iya. While answer Mark Taiwan. Answer input yang menulis petualangan Tom. Oh, itu masih. Ini, kakak kirimkan saja sebentar. Karena while answer, answer input, coba lagi. Jangan dibuat coba lagi ya. Yang menulis petualangan Tom. Seperti ini. Apa? Lihat. Ini nomor 5. Coba kamu lihat. Apa? Tristan. Ya, Ma juga nomor 5 kakak kirim. Oh, mantap. Agatha. Pak, ini nomor 5 ditulis manual. Nomor 5. Ya, bebas. Mau kamu copy juga, mau kamu tulis manual biar lebih gampang, bebas. Akma. Intinya jawabannya yang kakak kirim. Bebas ya, boy.
Agatha, nomor 2 ini jawab setelah ini aja ya. Sepertinya ada yang belum ini disampaikan materinya, yang disampaikan setelah ini, teman-teman. Ya, oke, di keep dulu, bisa kamu kerjakan dulu yang bintang ya. 5 menit Kak, lah. Iya, gimana Nizam? ini udah bener tapi gak tahu. Ini ini pertama hapus dulu yang ini, spasinya yang ini juga, dan yang kedua ini masih kurang ya. Nizam, pertama ini jangan pakai string, yang tiga. Kita pakai integer. Oke. Ini juga dihapus dulu ya. Kalau kalau pengecekannya di sini nanti kamu ganti jadi integer, berarti kan ini inputannya harus diganti juga jadi integer kan ya. Int input gitu. Nah, seperti itu. Ini Kak. Iya, dihapus tanda petiknya, dihapus tanda petiknya. Nah, yang tiga itu. Oke, tiga. Oke. Terus ganti dulu variabel jawaban itu jadi answer. Iya, baris tiga dan baris empat. Sebenarnya nggak salah ya yang kamu buat, cuman karena kita auto check. Nanti takutnya nggak lolos. Ini Iya, dan ya, answer ganti aja. answer. Iya, benar. Ganti answer. Ah, Mister, iya Wisnu gimana? Yang di atas juga, apa, Nizam? Yang tiga ini. Kan itu yang kita cek. Harus sama variabel. Iya Wisnu, gimana Wisnu? Nomor 4 gimana? Oke, nomor 4 kakak kirim. Itu tinggal dibuat integer aja ya Wisnu ya. Bener Kak. Nizam, iya benar seperti itu. Silahkan dites dulu. Udah. Eh, Ketiga, dicentang dulu. oh iya Kak. Aman ya? Aman aman. Oke, semangat boy. Ini nomor 4 Wisnu. Hmm, Oke, teman-teman. Sekarang stop share dulu semua. Stop mengerjakan dulu, guys. Oke, stop share dulu. Oke, teman-teman. On cam dulu. Guys, semua kita istirahat 1 menit. Gimana? Aman ya? Akma, Padika, Agatha, Milky, Wisnu, Nizam, sama Tristan.
Oke, teman-teman, nanti kalian bisa lanjutkan yang itu setelah ini, setelah kakak menjelaskan. Kita masih ada waktu sekitar 30 menit lagi dan kakak mau menjelaskan sesuatu dulu ya, teman-teman. Oke, karena materi kita masih ada nih, guys. Dan apa yang akan dijelaskan yaitu fokus utama kita hari ini. Kalau yang tadi kan pengulangan doang tuh, teman-teman. Ada yang namanya acceptance handling. Kira-kira apa nih acceptance handling, teman-teman? Apa nih, teman-teman? Jadi seperti yang kakak bilang tadi, acceptance handling itu adalah mekanisme atau cara kita untuk mengatasi error yang ada. Untuk mengatasi error yang ada, gimana cara kita mengatasi errornya nih? Jadi itu dinamakan acceptance handling ya, guys. Oke, contohnya di sini error-error yang seperti apa sih? Kalau mungkin yang akan kita bahas hari ini ya error-error standar aja gitu ya. Kita disuruh untuk menulis program yang menghitung rumus untuk luas persegi panjang. Kita ada satu upaya jawaban penggunaan memasukkan panjang kedua sisi persegi panjang, program harus menampilkan areanya. Oke, yang solusi yang mungkin seperti ini doang kan, teman-teman. Solusinya seperti ini jelas sekali. Dia mengubah si inputannya ini menjadi integer. Karena apa? Karena di sini bakal dikalikan gitu ya. Integer dikali integer, seperti itu teman-teman. Dan hasilnya dia simpan di dalam satu variabel dan si variabelnya dipanggil lagi di printnya, seperti itu guys. Oke, ini tidak selalu bekerja dengan benar dalam kasus apa? Oke, dia bilang di sini masukkan panjang sisi kedua ada di sini dia dia buat sentimeter teman-teman. Masukkan panjang sisi kedua itu bakal eh, invalid karena ini kan kita meminta integer teman-teman. Ini kan kita meminta integer ya. Ini kita minta integer. Mungkin nanti orang-orang yang tidak mengerti tentang coding atau mereka yang tidak belajar tentang coding bakal mencoba hal-hal yang di luar atau di luar dari kemampuan kode kita, guys. Makanya kita belajar tentang exception handling. Oke, pertama, terakhir kali program dijalankan, interpreter Python tidak melihat kesalahannya. Seseorang pengguna tanpa keterampilan programan tidak akan memahami penyebab kesalahan ini dan tidak akan menggunakan program tersebut. Ini kan salahnya karena dia memasukkan string di sini, teman-teman. Sementara di dalam inputannya kita, dia harus bersifat integer atau kita ganti ke integer kan karena di sini akan dikalikan. Oke, itu yang menjadi masalah atau itu yang menjadi error. Makanya kita belajar tentang yang namanya exception handling. Jadi exception handling ini mengidentifikasi perilaku program yang tidak diinginkan dan mendeskripsikan reaksi program terhadap kesalahan tersebut. Oke, yang dinamakan reaksi adalah ketika nanti terjadi error atau tidak sesuai, dia bakal kasih notifikasi, Bang. Atau dia kasih tahu. Misal nanti si Milky mengerjakan sesuatu nih, terus ternyata kurang tepat, itu bakal ada Milky kerjaan yang kamu berikan ini kurang tepat. Nah, seperti itu yang dinamakan exception handling ya. Oke, coba kita perhatikan. Dalam exception handling itu ada yang dinamakan dengan try dan except, teman-teman. Jadi try ini apa? Jadi dia akan mencoba untuk melakukan tindakan dengan data. Cobalah untuk melakukan. Nah, jika tidak berhasil, apa reaksi yang diberikan? Except ini ya, teman-teman. Except itu jika kode yang kalian buat tidak berhasil atau error, dia tidak berhenti. Kodenya tidak berhenti, tapi dia memberikan reaksi. Contohnya di sini, tonton. Coba kalian lihat. Di sini ada, jadi panjang sih sebenarnya dia ya. Tapi nggak apa-apa, aman aja harusnya. Oke, while true. Oke. Nah ini, coba kalian lihat di sini teman-teman. Ini kan gampang sebenarnya menggunakan, sorry, ini guys. Di nomor berapa ya kakak? Yes, di nomor 5 ini. Coba kalian lihat di sini teman-teman. Dia menggunakan awalnya perulangan looping ya. Ketika benar,
jika benar, masukkan inputan A, masukkan panjang sisi pertama. Oke, try A sama dengan integer, set break. Kalau tidak, berarti error. Oke, contohnya, kita masukkan misal nanti ini, tes di sini, sisi pertama. Dia bakal error masukkan panjang sebagai bilangan bulat tanpa huruf. Kan dia menjalankan yang ini, teman-teman. Menjalankan si except yang ini. Karena ini salah. Tidak memenuhi yang ini, teman-teman. Oke, makanya dibuat while true. Ini sama nih, dua kode ini doang, dua kode yang menggunakan try except doang, teman. Oke, ketika kita sudah benar misal 12, maka dia memasukkan ke input panjang sisi kedua yang ini. Ini juga sama, teman-teman. Kalau kita masukkan misalkan string, dia bakal print lagi yang except-nya ini, pengumuman errornya gitu, teman-teman ya. Oke, terus misalkan kita masukkan 10, nah bakal dikalikan S sama dengan dia bakal mengkalikan A dikali B gitu. Nah, ini udah seperti biasa. Itu yang dinamakan exception handling. Pertama, ada di sini kata try dan ada except. Try ini saat kondisinya benar ya, teman-teman. Ini saat kondisinya benar, guys. Oke, kalau salah, ini bakal di print si except-nya ini. Jadi ada pengecekannya khusus gitu, teman. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin itu doang tentang exception handling. Setelah ini kalian akan melanjutkan tugas lagi, teman-teman. Ada yang mau kalian tanyakan dulu nggak? Oke, kita cek di sini. Jadi teman-teman, kalau kalian sudah selesai yang nomor satu, kalian kerjakan yang nomor dua ya. Kalian kerjakan yang nomor dua. Oke, misal, oh, ada yang mau ditanya dulu nggak tentang exception handling ini, teman-teman? Jadi intinya exception handling itu sesuatu yang eh, melewati pengecekan terlebih dahulu. Nah, kalau salah, dia akan ada reaksi programnya dari si ini, si accept-nya ini. Jadi ada struktur try dan accept, teman-teman. Try dan accept. Nanti kalian bakal lihat ya di dalam tugasnya. Oke, jadi tugas kita ada di nomor 2. Oke, kakak bantu yang nomor 1. Titik, titik, titik. Ini adalah program khusus yang mengenali dan menjalankan perintah. Berarti apa itu, guys? Interpreter kah? Oh ya, interpreter ya. Oke, di sini ada interpreter. Interpreter. Oke. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan kesalahan, gunakan apa? Tadi ini. Exception handling. Tapi di jawabannya ini bukan exception handling, teman-teman. Dia buat exception processor. Oke, exception processor. Ini try, ini harusnya accept ya. Accept, benar nggak? Try, accept, dia dan while ya. While, kenapa while? Mungkin karena ini ya, looping teman-teman. Nah, ini jawaban benarnya untuk yang nomor 1 dan kalian silahkan jawab dulu teman-teman nomor-nomor selanjutnya. Yang nomor satu tadi mana? Ini, coba dicek boy. Udah? Sudah. Oke. Coba kakak stop share. Kalian melanjutkan. Pak, saya masih salah. Oh, apa itu salahnya? Coba kamu share, sorry. Share screen semua teman-teman.
Accept, pakai EEC, accept. Semangat ya guys. Kak, yang nomor 3 bagaimana? Oke, Akma, nomor 3 itu... Oh, sebentar kakak cek dulu ya. Nomor 3, buat while true dulu, while true. Oke, ya, nomor 3 kakak kirim ke kalian biar biar ada gambar nanti mengerjakan nomor-nomor selanjutnya ya guys. Oke, kakak kirim sebentar. Ini nomor 3 teman-teman. Eh, sebentar. Nah ini, oke guys, kerjakan sampai jam 5:20.
Teman-teman, masa si Akma doang? Akma kelas pengganti loh guys. Kalian nggak malu kah kelas yang di sini teman-teman? Akma kelas pengganti, dia share screen, dia rajin. Kak, kami masih nomor satu. Apa? Milki? Sini kakak bantu Milki nomor satu. Kakak bantu nomor satu. Sebentar, masih proses. Milki, sebentar ya. Masih proses. Yang kotak pertama itu, hmm, sebentar. Kakak kirimkan aja. Mulai dari kotak pertama sampai kotak selanjutnya. Yang atas interpreter. Ini berurutan ya, kakak kirimkan. Interpreter, kotak pertama. Yang kedua itu processor. Exception processor. Ini jawaban nomor satu ya, Becky. Try accept. Try accept dan while. Kasih Kak. Oke, oke teman-teman. Kalian boleh stop share dulu, guys. Stop share dulu semua. Jadi fokus lagi dulu ke kakak, teman-teman. Jadi kesimpulannya hari ini kita sudah mengulangi eh, pelajaran-pelajaran kita yang sudah lewat ya, guys. Tentang tadi apa itu looping, tentang apa itu bersyarat, apa pernyataan bersyarat, basic, pernyataan bersyarat bercabang, dan banyak cabang juga ya, teman-teman. Dan kita sudah belajar tentang acceptance handling, tadi menggunakan try dan menggunakan accept. Jadi itu tujuannya untuk apa sih? Jadi itu untuk jika ada error, dia langsung tidak out dari program kita, teman-teman. Dia tetap berjalan ya. Guys, kira-kira Akma paham nggak, Boy? Oke, on mic dulu Akma. Paham nggak? Lumayan. Lumayan. Oke, nanti dites-tes untuk mengerjakan tugasnya ya. Oke, Agatha gimana Agatha? Setengah-setengah, Kak. Setengah-setengah. Oke, nanti bisa kalian pelajari lagi. Pak Deika, aman Pak Deika?
Oke, Milky gimana? Oke, ada Wisnu, Nizam, sama Tristan. Aman, guys? Oke, teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Kita, Aman. oke, mantap, Nizam. Kita 7 menit lebih cepat ya, harusnya 5.30, tapi karena ada ya kita lagi puasa dan mungkin ini udah jam-jamnya eh, persiapan berbuka, kakak lebih ini kita lebih cepat selesai di awal. Oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Kak minta PPT di grup. Oke siap Tristan, nanti kakak kirimkan. Oke, thank you teman-teman. Selamat sore. Bye-bye. Nanti kakak kirimkan ya Tristan. Oke, kakak end meeting ya guys. Oke, terima kasih Kak. Oke Nizam.